Baiklah, kita coba lanjutkan materinya terkait dengan jenis-jenis frasa dan kali ini kita akan eh, membahas lanjutannya ya, yaitu mengenai jenis frasa berdasarkan kategori katanya dan artinya di sini perlu dipahami atau perlu diingat terkait dengan kategori frasa yang mungkin sudah pernah dipelajari. Nah, yang pertama adalah frasa verba. Frasa verba ini tentunya fokusnya pada kategori kata verba atau unsur pusatnya berupa kata yang termasuk kategori verba. Unsur pusat itu berarti unsur yang paling utama ya di dalam frasa tersebut begitu. Kalau berarti konsep ini adalah frasa endosentris begitu ya. Nah, secara morfologis unsur pusat frasa verba biasanya ditandai dengan adanya afik verba ya seperti ber, begitu itu kan menunjukkan keaktifan begitu ya. Nah, frasa verba dapat diberi kata sedang atau apa namanya kata sudah ya. Sedang itu untuk verba aktif, sudah untuk verba keadaan dan tidak bisa diberi kata sangat karena verba itu tidak bisa diberi penyangatan begitu ya. Sangat berlari kan tidak bisa. Sangat membaca tidak bisa karena kategori itu. Nah, ini ada contoh. Contohnya misal harusnya begini dulu ya. Misal dia berlari. Ya, ini kalimat dia berlari itu di sini kita membahas mengenai berlari bahwa berlari itu mendapat afiks ber atau awalan ber yang nantinya dapat disisipi dengan kata sedang begitu ya. Sedang berlari dan di sini menunjukkan verba aktif. Nah, di sini artinya sedang berlari adalah frasa verba. Contoh frasa verba merupakan satuan bahasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih yang verba sebagai intinya dan tidak merupakan klausa. Bukan klausa ya. Yuk kita lihat satu-satu, ini ada 3 contoh. Nah, ini ada kapal laut itu, ini frasa, sudah berlabuh, ini juga frasa. Mana yang frasa verba? Jawabannya adalah sudah berlabuh. Ya, berlabuh itu sebagai verba, sebagai kata kerjanya, dan sudah itu melengkapi untuk menjadi sebuah frasa. Karena frasa itu gabungan kata, ya menempati satu fungsi, minimal berarti kan 2 kata. Kalau hanya satu kata tidak menjadi frasa. Bapak saya, nah ini subjek belum pergi. Nah, belum pergi ini adalah frasa verba. Ibu saya sedang mencuci, ini juga frasa verba, sedang mencuci. Itu konsep mengenai frasa verba. Jadi diingat bahwa konsepnya adalah berupa gabungan kata yang menempati satu fungsi dan di sini berposisi untuk menunjukkan apa ya, kata kerja gitu. Oke, yang kedua adalah frasa nomina. Di sini ada beberapa pengkategorian sebenarnya ya. Jadi kalau konsep dasarnya memang unsur pusatnya nomina, tapi nomina ini di sini ada nomina sebenarnya ya, nomina ini ya. Contohnya pasir ini, pasir ini. Pasir itu sudah nomina, untuk menjadi frasa nomina menjadi ditambahi kata ini, pasir ini. Pronomina, ya kan ada dia. Nah, kemudian ditambahkan itu untuk menjadi frasa. Dia itu pronomina, kategori kata pronomina, ditambahkan itu untuk menjadi frasa pronomina. Kemudian dian itu nama ya, nama itu juga termasuk pada nomina. Kemudian yang keempat adalah kata-kata selain nomina tetapi struktur berubah menjadi nomina. Nah, ini saya penggal supaya Anda ya. Dia rajin ya, dia rajin ya. Kemudian diubah, rajin itu menguntungkan gitu ya. Jadi rajin berubah menjadi rajin itu. Rajin itulah, kemudian rajin ini kan kata sifat ya, kemudian menjadi rajin itu menjadi nomina. Anaknya 2 ekor. 2 ekor ini kan numeralia ya, angka. Kemudian 2 itu, nah ini kan berubah ya.
2 itu sedikit. Kemudian dia berlari. Berlari kan tadi adalah verba. Berlari itu, nah ini menjadi bentuk yang lain. Nah, kata rajin pada kalimat pertama awalnya frasa adjektiva, begitu pula dengan 2 ekor awalnya numeralia dan berlari awalnya verba. Jadi berubah karena adanya penambahan kata itu setelah kata yang memiliki kategori adjektiva, numeralia, dan verba. Nah, ini contoh lain yang mengandung frasa nomina. Ya, kakek membeli 3 buah layang-layang. Ya, Amiruddin makan beberapa butir telur itu. Safruddin menjual 30 kodi KFC. Karena bagian awal 3 buah itu kemudian dipengaruhi oleh layang-layang nomina berikutnya. Sehingga menjadi nomina. Kemudian yang berikutnya adalah frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah satuan gramatikal yang terdiri atas 2 kata lebih, sedang intinya adalah adjektiva atau kata sifat. Dan satuan itu tidak berbentuk klausa. Ingat-ingat ya. Ibu bapakku sangat gembira. Ya, sebenarnya kan intinya gembira, tapi ditambahi kata sangat, gitu ya. Indah, sangat indah. Baru sekali. Ya, atau mobil, ya, mobil apa itu baru sekali. Nah, frasa adjektiva unsur pusatnya berupa kata yang termasuk kategori adjektiva. Ya, unsur pusatnya bisa diberi afektor paling ya, sangat, agak gitu ya, dan seterusnya itu yang menunjukkan menunjukkan bahwa itu memiliki perubahan ya, perubahan konsep dari sifat tertentu. Nah, frasa adjektiva biasanya menduduki fungsi predikat. Contohnya, rumahnya besar, rumahnya sangat besar, rumahnya paling besar, rumahnya agak besar. Ada tindakan kelas antara verba dan adjektiva untuk beberapa kata tertentu, ya. Ini di sini kita coba contohkan, misal di sini ada jika hal ini terjadi maka yang digunakan sebagai dasar pengulangan ciri dominan. Misal menakutkan memiliki afiks. Verba jika bisa diberi kata sedang atau sudah, tetapi bisa diberi kata sangat. Jadi di sini kita akan bisa menunjukkan ini sebenarnya kata sifat atau kata kerja dengan cara menunjukkan dengan kata sedang. Sedang menakutkan, oh, tidak bisa. Sangat menakutkan, oh ini berarti kata sifat atau adjektiva. Frasa nomina, pronomina ini sebenarnya sudah disinggung tadi ya di nomina, tapi kita ulas lebih dalam. Pronomina adalah 2 kata lebih yang intinya pronomina dan hanya menduduki 1 fungsi dalam kalimat. Ya, saya, kami, kamu, itu ya. Pronomina dan lainnya nanti bisa saya sendiri, kami sekalian, kamu semua. Nah, ini contoh frasa pronomina dalam bentuk kalimat yang bisa Anda lihat itu, atau klausa yang bisa Anda lihat begitu. Kemudian frasa numeralia, ini bilangan atau angka ya. Frasa numeralia atau yaitu frasa yang unsur pusatnya berupa kata yang termasuk kategori numeralia. Ya, kalau ini saya rasa mudah dipahami. Misal ada ekor, buah dan lainnya ya. 2 buah, 3 ekor, 5 biji, 25 orang. Ini saya rasa membuat contohnya mudah dan cenderung itu saja. Itu saja maksudnya polanya yaitu. Jadi sebuah laptop ya, 2 orang mahasiswa misalnya gitu kan mudah untuk membuat contoh itu. Nah, contoh lain frasa numeralia itu 2 kata atau lebih yang hanya menduduki 1 fungsi dalam kalimat tapi satuan gramatikal intinya pada numeral. Ya, 3 buah rumah sedang terbakar. Nah, ini ya, 3 buah rumahnya, 5 ekor ayam, 10 bungkus kue. Saya rasa itu mudah dipahami. Frasa preposisi, yaitu frasa yang ditandai adanya preposisi atau kata depan sebagai penanda. Jadi ini dominan ya, dominan di preposisinya begitu ya. Nah, contoh penanda preposisi plus penanda kata kelompok kata tadi. Nah, itu ya intinya begitu. Ke rumah teman, ya ada ke-nya.
dari sekolah untuk saya. Itu preposisi. Frasa konjungsi berarti konsepnya ada di konjungsi ya, ditandai adanya konjungsi atau kata sambung. Nah, di sini berarti konjungsi yang digunakan tentu saja konjungsi yang bisa dilekatkan pada sebuah frasa. Ya, karena penanda klausa adalah predikat, maka penanda pada frasa konjungsi selalu mempunyai predikat. Ya, ini penanda konjungsi plus penanda klausa, ya, mempunyai predikat. Sejak kemarin dia terus diam di situ, ya, di situ. Nah, Ramlan menyebut frasa tersebut sebagai frasa keterangan karena keterangan menggunakan kata yang termasuk dalam kategori konjungsi. Itu adalah beberapa frasa yang berdasarkan kategori kata, dan saya rasa mudah karena kalau sudah memahami kategori kata, saya rasa mudah untuk bisa membedakan kategori frasa. Begitu ya. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya dan saya rasa perlu dicermati lagi hal-hal yang mungkin bisa Anda perdalam atau paham. Terima kasih.